kami akan membahas mengenai pengertian sumber hukum yang bersifat hukum dan bersifat sosial, macam-macam sumber hukum, dan hukum perundang-undangan sebagai sistem terbuka. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber-sumber hukum yang melahirkan hukum dibagi atas dua kategori besar, yaitu yang pertama, sumber hukum bersifat hukum, merupakan sumber-sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Yang kedua, sumber hukum bersifat sosial, merupakan sumber hukum yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum sehingga tidak secara langsung bisa diterima sebagai hukum. Macam-macam sumber hukum. Perundang-undangan. Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bersifat umum dan komprehensif, bersifat universal, dan memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adapun kelemahannya yaitu kekakuannya dan keinginan perundang-undangan untuk membuat perumusan-perumusan yang bersifat umum mengandung resiko bahwa ia mengabaikan perbedaan-perbedaan atau ciri khusus yang tidak dapat disamarkan begitu saja. Hakikat sosial perundang-undangan. Dalam perundang-undangan tidak dapat menghindari terjadinya kemajuan dalam pengutamaan kepentingan orang-orang tertentu, sedang golongan lain akan menjadi lebih sengsara. Bahasa perundang-undangan. Ragam bahasa perundang-undangan sekarang mempunyai cirinya sendiri yang khas, yaitu berusaha untuk memaksa melalui penggunaan bahasa secara rasional. Fungsinya sebagai alat komunikasi, maka bahasa perundang-undangan harus dapat menghantarkan pikiran dan kehendak dari pembuat undang-undang kepada rakyat, dan sebagai suatu ragam teknik. Bahasa perundang-undangan merupakan sarana komunikasi di antara para ahli hukum. Hukum perundang-undangan sebagai sistem terbuka. Hukum sebagai suatu sistem terbuka dikemukakan oleh Paul Scholten. Pertama, konsep tersebut merupakan reaksi terhadap pendapat bahwa hukum itu merupakan suatu kesatuan yang tertutup secara logis. Kedua, masalah keterbukaan sistem hukum ini juga berhubungan dengan soal kekosongan dalam hukum. Untuk materi sumber hukum selanjutnya, ada kebiasaan, traktat, jurisprudensi, doktrin, dan revolusi. Kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Selain itu, kebiasaan adalah perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, dan penyimpangan dari kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dalam masyarakat dipandang sebagai hukum. Menurut Utrecht, untuk menimbulkan kebiasaan diperlukan beberapa syarat tertentu, antara lain yang pertama adalah syarat material, adanya perbuatan tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang di dalam masyarakat tertentu. Kemudian yang kedua, syarat intelektual, adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah adanya akibat hukum apabila hukum itu dilanggar. Selanjutnya adalah doktrin. Doktrin adalah ahli-ahli hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan,
Seringkali hakim menjadikan pendapat ahli-ahli yang terkenal sebagai alasan putusannya, yaitu dengan mengutip pendapat-pendapat para ahli hukum tersebut. Dengan demikian, putusan pengadilan terasa lebih berwibawa. Doktrin sebagai sumber hukum mempunyai pengaruh yang besar dalam hubungan internasional. Bahkan dalam hukum internasional, doktrin atau pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting. Kemudian yang selanjutnya adalah jurisprudensi, yaitu putusan hakim atau pengadilan yang memuat peraturan sendiri, kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Kemudian yang disebut pertama itulah yang menjadi sumber hukum baik bagi pengadilan maupun administrasi tata usaha negara. Apabila kemudian putusan yang disebut pertama itu juga mendapat perhatian dari kalangan masyarakat, maka lama-kelamaan keputusan itu menjadi sumber yang memuat suatu kaidah yang oleh umum diterima sebagai hukum. Hukum yang termuat dalam putusan hakim semacam itu menjadi hukum jurisprudensi atau hukum putusan atau juga disebut hukum hakim. Sebab-sebab seorang hakim mempergunakan putusan hakim antara lain adalah yang pertama, pertimbangan psikologis, yang kedua, pertimbangan praktis, dan yang ketiga adalah pendapat yang sama. Kemudian macam-macam jurisprudensi antara lain adalah jurisprudensi tetap, yaitu jurisprudensi tetap adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus yang sama. Kemudian yang kedua, jurisprudensi tidak tetap, yaitu adalah keputusan hakim yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap atau dapat dikatakan tidak digunakan secara berulang-ulang pada keputusan yang sama. Revolusi, salah satu sumber hukum yang tidak normal atau abnormal ialah revolusi atau coup d'état, yaitu suatu tindakan dari warga negara yang mengambil alih kekuasaan dari luar cara-cara yang diatur dalam konstitusi suatu negara. Jika tindakan itu berhasil, maka revolusi itu adalah sumber hukum normal. Sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu undang-undang, perjanjian antar negara dan kebiasaan. Kemudian sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu perjanjian doktrin dan jurisprudensi. Kemudian sumber hukum abnormal adalah proklamasi, revolusi, coup d'état. Traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Bila mana traktat itu diadakan oleh dua negara saja, maka dinamakan perjanjian bilateral. Dan bila mana perjanjian itu diadakan oleh lebih dari dua negara, maka dinamakan perjanjian multilateral. Macam-macam traktat. Yang pertama ada traktat bilateral, yaitu traktat yang diadakan hanya oleh dua negara. Kemudian yang kedua, traktat multilateral, yaitu perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa negara. Yang ketiga adalah traktat kolektif atau traktat terbuka, adalah traktat multilateral yang memberikan kesempatan kepada negara-negara yang pada permulaannya tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian juga ikut menjadi pihak yang menyepakatinya.